Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dan segala rutinitas kita, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk sejenak mendengar renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-46. Beginilah bunyinya: Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua kita sudah pasti mengerti bahwa lawan kata atau antonim dari terang adalah gelap. Dan ketika kita mendengar bahwa lawan kata dari terang adalah gelap, maka seringkali kita terbayang dalam pikiran bahwa terang dan gelap mempunyai kekuatan dan mempunyai situasi yang sama. Padahal kalau kita pikir, semestinya terang tidaklah dalam artian sama dengan gelap. Justru teranglah yang memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada gelap. Justru teranglah yang lebih kuat daripada gelap. Semisalnya kalau kita pergi ke sebuah rumah kosong yang penuh dengan kegelapan, pasti kita akan menggunakan senter untuk menerangi sehingga gelap itu hilang. Tetapi tidak ada senter yang mencoba untuk menggelapi. Yang ada senter hanya untuk menerangi. Dan disinilah buktinya bahwa sebenarnya gelap merupakan ketiadaan dari terang. Jadi terang lebih kuat daripada gelap. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bahwa Yesus datang ke dalam dunia sebagai terang supaya kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, supaya kita tidak meraba lagi di dalam kegelapan. Yesus melihat bagaimana yang semestinya Bapa sudah melihat gelapnya dunia ini, sudah tertutupnya dunia ini oleh kegelapan karena tingkah laku, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Baik itu kejahatan di dalam tindakan apapun sebagainya. Dan semuanya itu sudah dilihat oleh Bapa di surga menjadi gelap dunia ini. Sehingga apa? Sehingga anak yang dikasihinya diutusnya untuk menyelamatkan umat-umat yang sangat dikasihinya, yang kita sebagai orang percaya, supaya jangan lagi tinggal di dalam kegelapan, supaya kita melihat terang yang benar-benar ada dari Bapa melalui Yesus. Maka Yesus diutus ke dalam dunia ini sebagai terang, dan tidak untuk menghakimi kita, melainkan untuk menyelamatkan kita dari kegelapan yang selama ini telah membutakan hati kita, telah membutakan kita terhadap bahwa Bapa selama ini telah menanti kita supaya kita bersama-sama di jalan terang menuju keselamatan. Maka Yesus yang diutus Bapa di sorga mau memberikan jalan yang sempurna, yang terang, yang tiada habis kepada kita, agar kita diselamatkan, agar kita tidak terikat lagi di dalam jalan kegelapan, agar kita tidak terikat lagi di dalam dunia yang fana ini. Allah mau mengutus Yesus karena ingin menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang begitu tulus kepada kita, dan sayang Allah kepada kita, agar kita nanti tidak mendapatkan maut, tetapi kita sebagai orang percaya diselamatkan oleh Bapa di sorga melalui perutusan Yesus yang ingin menyelamatkan kita dan berjalan bersamanya di dalam jalan terang keselamatan yang sudah dibuat kepada kita pribadi yang sangat percaya kepada Allah, Sang Pemberi hidup dan Pencipta segala yang ada di dalam bumi ini. Nah, Bapak, Ibu, serta sahabatku yang terkasih, apa kita sudah mengerti? Kegelapan itu pasti sirna seketika ketika terang itu saja. Dan begitu juga kegelapan itu sirna ketika Yesus sudah datang ke dunia menjadi terang yang sejati bagi kita. Terangnya lah yang telah menyingkirkan kegelapan di dalam dunia ini. Meskipun demikian kadang kita bertanya-tanya, seperti mungkin, tapi di zaman sekarang seringkali orang yang benar semakin susah dan orang yang tidak jujur lebih diuntungkan. Bahkan seringkali orang yang baik, orang yang mengatakan kebenaran, dan orang yang berbuat kebaikan dikalahkan oleh orang yang jahat. Bukankah itu tandanya gelap mengalahkan terang? Pasti kita akan bertanya seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ingat Bapak, Ibu, serta sahabatku, bahwa terang itu bukanlah upaya manusia. Terang itu bukanlah usaha dari manusia.
Firman Tuhan pagi hari ini mau menampilkan dan mau menunjukkan kepada kita bahwa terang itu ada di dalam Yesus Kristus sebagai solusi. Karena Dia merupakan terang yang sejati dan terang yang sesungguhnya. Pada saat terang itu masuk ke dalam kegelapan, maka kegelapan akan dikalahkan dan kegelapan akan sirna sudah. Maka firman Tuhan pagi hari ini sangat kita syukuri, mengingat bahwa terang itu memang sudah ada di dalam dunia ini. Bukan hanya di dalam dunia, terang itu sudah menyinari hati setiap pribadi yang mau percaya kepada Yesus, hati setiap pribadi yang mau berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kejahatan dan kebodohan di dalam dunia ini memang sudah sangat miris, memang sudah sangat memprihatinkan. Namun hal itulah yang harus menjadi dorongan kepada kita untuk tetap selalu menyebarkan kasih Kristus di dalam dunia. Jadi jangan pernah takut untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Karena terang yang sudah kita miliki, yang berasal dari Yesus itu sendiri, sudah melekat di dalam hati kita sebagai orang percaya. Jadilah terang dan pancarkan kasih Allah lewat setiap hidup kita, lewat setiap proses yang kita alami di dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.